Saya silakan Pak untuk menjelaskan. Oh iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini dalam pameran ini kami dari SM9 Wajo menampilkan salah satu dari hasil proyek sekolah yang kita kenal dalam kurikulum Merdeka Belajar atau Sekolah Penggerak adalah P5. Nah, untuk P5 yang kedua yang kami programkan atau laksanakan di sekolah itu masih di rekayasa teknologi. Kemudian kita menyesuaikan dengan keadaan lingkungan di sekitar sekolah atau lingkungan sekolah. Di mana kami di SMA 9 Wajo itu masyarakat di Kecamatan Pamana tempat lokasi sekolah kami itu 90% adalah petani. Sehingga itu yang melatar belakang kenapa kami angkat proyek P5 ini adalah rekayasa teknologi di bagaimana membuat pupuk organik yang ramah lingkungan, bebas dari unsur kimia, sehingga bisa juga masyarakat mengkonsumsi hasil daripada tanaman atau buah-buahan atau sayuran itu yang sehat, bebas dari kimia. Yang kedua, yang melatar belakangnya adalah di mana sekarang ini pupuk kimia itu sangat mahal dan langka, sehingga salah satu solusinya adalah bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan kita untuk bisa membuat pupuk yang tidak kalah dari kualitas dari pupuk sintetik yang selama ini dipakai oleh masyarakat. Nah, di sini kami beberapa produk yang kami bawa ini kami sudah membuat ada 8 jenis pupuk organik cair yang biasa kita sebut dengan POC. Itu kita menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman, di mana dalam proses penanaman atau penanaman tanaman palawija misalnya itu butuh ada 3 fase. Fase pertama adalah fase pengolahan lahan, fase yang kedua adalah untuk pertumbuhan, dan fase ketiga adalah untuk fase yang biasa kita sebut fase generatif atau pembuahan. Nah, sehingga kami membuat pupuk ini dalam kebutuhan 3 fase. Di fase pertama kami membuat namanya JMS, itu Jadam Microbial Solution yang dikembangkan oleh Yong Sancho dari Korea Selatan yang kami coba mengaplikasi di sekolah kami. Nah, ini adalah khusus untuk bagaimana membina tanah agar tanah yang tandus menjadi gembur, subur untuk bisa ditanami. Kemudian ada di fase vegetatif atau pertumbuhan, kita membuat pupuk yang banyak mengandung nitrogen yang kira-kira bisa menjadi pengganti pupuk urea. Yang kami gunakan adalah namanya JLF. Itu Jadam Liquid Fertilizer yang bahannya terbuat dari rumput yang ada di sekitar kita yang masih segar, yang kita olah fermentasi menjadi pupuk organik cair yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Yang selanjutnya di fase generatif, salah satu pupuk yang kami buat adalah pupuk yang banyak mengandung kalium, karena ini adalah bagaimana mencegah kerontokan bunga dan buah. Itu fungsinya unsur kalium dalam tanaman. Sehingga pada kesempatan ini kami menampilkan ada 3 jenis pupuk yang berdasarkan fase. Walaupun produk kami ada 8 karena masing-masing punya fungsi yang berbeda. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi bagi petani di lingkungan kita bagaimana caranya mengatasi masalah kesulitan pupuk. Saya kira itu saja. Terima kasih pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada laporannya nih Pak. Ada. Laporannya, Bahkan ada bukunya Pak. Bukunya Iya. Oh jadi kami sudah bukukan. bisa dipelajari. Iya. Iya. Bahkan ada video dibuat. Videonya ya, video tutorial. Ya, tutorial bagaimana membuatnya ini adalah lengkap. Bahkan sebentar kami akan demonstrasikan bagaimana membuat Ya. Oke. pupuk. Ada namanya Jakaba yang ditemukan oleh orang Indonesia asli, namanya Abah Junedi Sahid. Itu Jakaba itu jamur keberuntungan abadi yang bagus sekali untuk pada fase pertumbuhan tanaman. Iya. Bisa membuat subur tanaman tanpa terkontaminasi dengan pupuk kimia. Tahu ini Pak? Iya. Jadi itu adalah ini adalah Jakaba, jamur keberuntungan abadi. Ini yang cocok sekali untuk
pada fase pertumbuhan tanaman. Iya, iya, iya. Ini banyak mengandung nitrogen dan karbohidrat sehingga ini bisa menyuburkan tanaman dengan cepat. Bisa saya angkat ini Iya, iya. hasilnya, Pak. Ini nih seperti ini hasilnya. Oh, Jadi airnya inilah yang kita ambil, tapi ini masih dicampur dengan air 1:10, baru kita kocor atau semprot ke tanaman. ini berapa lama ini direndam? Ini butuh waktu minimal 2 minggu. 2 minggu Bisa ya. sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu sudah dapat. Sudah, iya, kalau sudah tumbuh jamur seperti ini Iya. sudah jadi ini. Ya, sudah dapat digunakan. Sudah dapat digunakan. Agak bau sedikit. Jadi ini bahan bakunya dari Akar bambu. Akar bambu. Ini Kemudian toge. ada toge. Ada toge. Iya. Ini ada picin. Fungsinya pixi ini dalam Picin nanti dicampur dengan iya. akar Ada bambu. ini juga bahan bakunya dedak. Bambak. Dicampur semua ini. Dicampur. Nanti Dedak. ini dimasak dulu ini. Oh, dimasak dulu. Dimasak dulu. Campur kalau ini pixin. Iya. Kemudian ada terasi nih. Terasi. Itu dicampur Campur bersamaan dengan semua, ini. iya. Ada juga kapur siri nih. Iya, iya. Ada takarannya itu, Pak. Ada. Ada takarannya Iya, ini. tertentu. Jadi Ini ada gula. gula pasir, pasir. ada pixin, ada Iya, terasi, ada tepung. Ini akar bambu ini direndam dulu. Ini Di kan akar sudah rendam bambu. ini. Ini selama berapa hari direndamnya akar Bisa bambu? sampai 3 hari. 3 hari. Iya. Baru Setelah nanti itu dicampur, dicampur. disimpan, ditutup dengan Iya. kain. Tapi takarannya ini ada semua tertentu takarannya. Tertentu ya. Iya, Kalau iya. tinggal penggunaan Iya. itu sudah ada dosis. dosis Kami. ya. Oh. Berdasarkan pengalaman para petani ya pakai dosis. Iya. Tapi anjurannya pakai dosis rendah dulu. Apakah hanya toge saja atau sampah dari sayur lain? Ini toge, Campur. ini kan dia mengandung banyak. Oh, dari Di kandungannya yang kita pertimbangan butuhkan. kandungan Iya, ya. kandungannya. Sehingga menjadi Kalau ini bakteri. bakteri. Ya, kalau ini kan karbohidrat, kalau Karbohidrat. dedak. Oh, dedak. Dedak dari Dedak yang dari sekam padi. dari sekam padi. Ya, ya, ya. Jadi semua alami, tidak ada. Alami. Tidak ada zat kimianya. Tidak ada zat kimia, Alami. bebas dari zat kimia. Memang konsepnya itu, Pak, bagaimana hidup sehat dengan bertani. Terima kasih Pak atas Iya. penjelasan.